Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Lucia Boko, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris, Universitas Nusa Nipah Maumere. Pada kesempatan kali ini, saya mau mensosialisasikan tentang korupsi, mulai dari pengertian korupsi itu sendiri, bentuk-bentuk korupsi, dan penyebab tindak korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Kita tahu bahwa korupsi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Berikut bentuk-bentuk korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindakan korupsi karena merugikan keuangan negara. Contohnya mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Yang kedua, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan, misalnya para pelanggar lalu lintas. Para pelanggar lalu lintas memberikan sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan memiliki tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang yang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku tersebut. Dan yang keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya pungutan liar yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal yang kita tahu bahwa pengurusan dokumen ini bebas biaya. Yang kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, bahkan toko bangunan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang lebih dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kelompok-kelompoknya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Dan yang ketujuh, gratifikasi tindak pidana. Korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi.
gratifikasi sendiri merupakan pemberian hadiah. Pemberian hadiah di sini dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, maupun parsel hari raya. Dan yang ketiga, penyebab tindak korupsi. Menurut GAN teori, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi yang pertama keserakahan, kedua kesempatan, ketiga kebutuhan, keempat pengungkapan. Pengungkapan di sini berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan tersebut. Apabila pelaku terbukti bersalah. Dan yang terakhir, bagaimana caranya agar korupsi di kalangan mahasiswa tidak terjadi? Nah, tips agar tidak korupsi di kalangan mahasiswa atau pelajar. Yang pertama, utamakan apa yang menjadi tujuan utamamu. Jadi, jika diberi uang oleh orang tua untuk membayar UKT atau kebutuhan kuliah lainnya, maka dibayar dulu, baru membeli yang lain. Yang kedua, tanamkanlah jiwa-jiwa suka menabung. Ketiga, utamakan kebutuhan dan bukan keinginan. Yang keempat, tumbuhkan jiwa kreatif dan produktif. Dan yang kelima, jangan lupa untuk selalu bersedekah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian disampaikan. Terima kasih.